dua penanya terlebih dahulu ya. Dua penanya terlebih dahulu kita akan utamakan, dan juga kami informasikan dimohon untuk tidak merekam dan juga menyebarluaskan berupa materi maupun rekam video tanpa seizin AIDAS Academy. Dan juga selanjutnya khusus untuk peserta yang ingin belajar digital marketing lebih dalam, tentu saja dipersilakan untuk bergabung bersama kami melalui join WA Group yang nantinya akan kami share di kolom chat Zoom ini. Terima kasih. Silakan untuk Kang Lintang, dipersilakan untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Kak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi saya dengar ada yang dari mana tuh? Jauh, Sulawesi apa di mana tadi? Iya, betul, dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi ya. Luar biasa, kalau sekarang jam 8 mungkin di sana, kalau Indonesia Timur jam 10 ya. Kalau Indonesia Tengah jam 9 ya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Izin saya Lintang untuk sekitar berbagi ya tentang tema kali ini adalah tentang emotional plan. Itu adalah sebuah tema yang dia merupakan intisari dari sebuah brand, atau ketika kita akan membuat sebuah brand plan ya. Ketika kita akan membuat brand plan, nanti kita akan mengetahui intisarinya itu sebenarnya ada di mana gitu, agar brand itu bisa tahan lama ya, bisa tahan lebih dari 1 abad ya, bisa tahan berpuluh-puluh tahun, berarti 100 tahun lah bahkan seperti itu. Nah itu kita akan bedah itu supaya nanti ketika Bapak Ibu memiliki brand itu apakah itu brand yang usaha Anda atau brand diri Anda sendiri, itu bisa mengetahui di mana kita harus memperkuat agar kita bisa selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Karena kunci dari brand itu eksis itu adalah tidak terputusnya koneksi dengan konsumen. Konsumen itu nanti dibagi menjadi 2, konsumen yang sudah membeli ataupun konsumen yang masih calon konsumen. Saya izin share dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti Mbak Silvi mohon dicek apakah sudah terlihat atau tidak ya. Saya siapkan dulu slide-nya. Masuk Din deh. Din. Besok punya di bos itu Din. Masuk Din deh. Lintang cek mana? Sudah ni mah. Tadi dia. Iya. Nanti unmute terlebih dahulu. Sudah terlihatkah, Pak Silvi? Sudah, Kang. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Baik. Oke, Bapak Ibu izin saya memberikan sedikit informasi ya. Jadi saya bukan sifatnya mengajari atau menggurui, tapi sekedar yang saya tahu dan yang saya jalani selama ini, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah brand, itu intisarinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa merancang sebuah emosional di dalam brand tersebut. Itu ikatan emosi supaya brand itu nyambung kepada konsumen Anda. Coba share selanjutnya ya. Di materi ini kita kan tentang brand plan ya. Brand itu sendiri itu nanti saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Ada brand canvas dan seterusnya sampai description. Sementara untuk plan-nya itu ada objektif, strategi, taktik, dan teknik. Nah, yang teman-teman mungkin terlupakan adalah mungkin kita hanya sekedar tahu brand plan gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai pekerja di kantor, misalnya kita di bidang marketing atau di bidang sales, brand plan, tapi kita tidak mengerti bagaimana kita merancang sebuah brand plan gitu. Sementara di materi ini saya akan membagi menjadi 2 materi, yaitu tentang brand dan tentang plan-nya sendiri, baru nanti dikaitkan dengan emotional plan. Nah, brand-nya itu sendiri, itu materi ini kita akan mengenal apa itu brand canvas, identity, activation, dan description ya. Sementara di plan-nya kita akan belajar tentang objektif, strategi, taktik, dan tekniknya. Nah,
secara pengertian secara apa namanya, secara global atau secara bahasa yang mudah dipahami, di dalam brand tadi itu ya, itu kan ada brand kanvas. Brand kanvas itu adalah sebuah cetak biru perjalanan brand. Sukses tidaknya sebuah brand itu diletakkan ada di sini. Makanya ada sebuah istilah di dalam bisnis itu, no brand no business ya. Termasuk itu matinya sebuah brand. Nah, ini kita akan bisa melihat ya di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh. Dari dulu kita kecil sampai sekarang yang Bapak Ibu ingat itu brand apa sih yang masih bertahan sampai saat ini, sampai kita dewasa mungkin ya umur 40, 50, 30, itu kira-kira waktu kita masih kanak-kanak atau ketika ingatan kita mulai terbentuk, itu kira-kira brand apa sih yang masih teringat, atau kita lupa dan banyak brand-brand muncul. Ternyata hanya sedikit, segelintir. Nah, saya izin untuk share beberapa atau mengingatkan kembali brand-brand yang eksis di Indonesia, dan di situ kita nanti bisa mencari tahu gimana sih mereka bisa tahan, bisa bertahan. Nah, di sini ya, kalau di sini ini saya sengaja pakai tahunnya ya. Itu kita mulai dari yang terendah dulu ya. Itu Teh Sostro. Itu dia berdiri di sebelum kita merdeka ya, tahun 40. Itu sampai sekarang pun masih ada ya, dan bahkan eksis dengan berbagai varian brand-brand yang lain tuh, di mana Sostro itu sebagai umbrella-nya, sebagai payung brand-nya. Terus juga kalau Anda ke Cirebon ya, itu terkenal sekali nih sirup buat campolai ini. Ya, botolnya itu kalau dibuka itu beda tuh, harus pakai karet kalau saya. Nah, itu ini ternyata dia sudah ada brand ini sejak tahun 1936. Ya. Terus juga di sini ada permen ya, permen ting-ting jahe ya. Kalau Bapak Ibu yang usianya sudah mungkin 40-50 mungkin ingat permen ini. Dan dia sampai saat ini pun kemasannya tidak berubah dan dia masih ada gitu. Terus juga waktu saya masih kecil nih, saya suka ngisap ini kembang gula Davos. Ini saat ini brand Indonesia nih, tahun 31 dia sudah eksis. Sampai sekarang pun masih ada itu brandnya. Kalau misalnya Anda ke Bandung ya, di situ setiap Budi Market ya, suka menyediakan tuh. Kalau masih ada ya, dulu waktu ke sana saya menemukan produk ini ada di sana dan ini masih eksis. Di sini juga ada kecap Bango ya. Sebelum diambil sama Unilever, itu kecap Bango itu punya kita itu. Dan dia masih eksis, dan ternyata ini sudah dari tahun 28. Ini luar biasa perjalanan brandnya. Jadi kita harus bangga, Indonesia punya brand yang usianya puluhan tahun, bahkan mendekati lebih dari 1 abad. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini juga kita jamu jago ya. Nah, jamu jago ini sudah ada sejak tahun 1918. Ya, luar biasa ya jamu jago ya. Kalau dulu waktu masih kecil tuh lapak-lapak jamu tuh, tenda-tenda ya di pinggir jalan. Itu sudah ada. Terus ini yang bapak-bapak ya. Bapak saya termasuk nih yang paling fanatik nih sama rokok ini, Samsu. Jadi rokok ini sampai sekarang pun masih ada produknya, itu masih eksis. Lalu pelayanan ya, asuransi Bumi Putra, PT Semen Padang, sampai yang paling tua itu Bank Rakyat Indonesia. Anda baru tahu kan, Bank Rakyat Indonesia itu sudah lebih dari 1 abad itu di mana di Indonesia itu. Artinya mereka masih kuat, brand ini masih kuat, dia masih sampai saat ini ya masih eksis melintasi dekade. 1 dekade itu kan 10 tahun ya, lebih dari 5 dekade, 6 dekade, dia masih kuat. Tapi nanti kita akan lihat ya, di brand disruption itu kita akan lihat tuh perubahan yang mengancam brand-brand ini, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut ini ya, brand identity. Ini banyak orang atau pakar mengejarkan logo itu merupakan sebuah brand, ya, logo ya. Jadi kalau awal-awal itu ketika kita mau buka usaha, di benak kita itu logo dulu nih yang dibuat nih, itu adalah brand. Padahal menurut saya itu selain logo itu kita brand itu juga harus diidentikan dengan visual, song, smell, talk, ataupun taste ya. Di situ adalah sebuah kombinasi dari brand. Jadi
bukan hanya sekedar logo. Lalu bagaimana supaya kita bisa paham hal ini? Nah, ini kita coba akan jabarkan kembali. Nah, ini penjelasan secara singkatnya ya. Visual itu kan yang dilihat ya, itu merupakan citra informasi yang berupa grafis. Kalau Anda lihat di sebelah kanannya kan kayak logo AIDA itu visual. Nah, itu yang akan pertama kali dilihat oleh audiens secara fisik ya, baik itu di logonya sendiri atau di packing sebuah produknya. Nah, ini yang akan membentuk sebuah persepsi dari brand tersebut gitu. Jadi agar mudah diingat, tentu di mata audiens, maka visual ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Di sini juga visual ini berhubungan dengan brand identity, juga bisa dikatakan kedua ini saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi ada ikatan emosional yang nanti akan timbul ketika kita melihat logo atau brand tersebut. Nah, terus ini juga memberitahu sifatnya kepada konsumen gitu. Jadi konsumen belum mencari lebih tahu, begitu lihat visualnya ini dia sudah tahu nih apa sih maksudnya yang dijual gitu ya. Apa sih maksudnya yang ingin ditawarkan oleh brand tersebut. Nah, ini yang harus kita tidak bisa sembarangan buat ya. Kalau saya dulu membantu teman-teman UMKM ya, ketika baru masuk, itu saya suka lihat tuh logonya ya, macam-macam. Logonya mungkin dibuat sekedarnya atau menurut teman-teman UMKM itu baik di matanya, tapi belum memiliki sebuah unsur yang kuat untuk bisa dikatakan sebagai sebuah logo gitu ya. Oleh karena itu, agar kita kuat, kita harus mengerti tuh logonya sendiri seperti apa, tipografinya seperti apa, warnanya seperti apa, dan aset fisik dari brand tersebut. Aset fisiknya itu maksudnya adalah ketika logo itu diterapkan misalnya menjadi seragamnya karyawan ya, jadi bungkus di produknya dan seterusnya ya. Itu aset fisiknya yang nanti akan timbul dari hal tersebut gitu. Jadi hal ini yang perlu teman-teman pahami sebelum kita masuk ke yang lebih detail gitu. Ketika kita sampai di tahapan ini ya, teman-teman kan misalnya pengen membuat logo ya gitu, maka atau pengen yang buat katakanlah visual ya, bukan logo ya, itu Anda harus melihat dulu logonya, tipografinya, warna, dan nanti ketika itu diterapkan. Nah, ketika saya biasanya membantu teman-teman UMKM membuat sebuah logo, itu biasanya nanti ada mock-up-nya ya, atau itu diterapkan misalnya ke dalam bentuk seragam atau dalam bentuk kemasan, kira-kira sesuai atau tidak. Nah, ini yang perlu dipahami di tahapan ini. Nah, tadi kan saya di awal disampaikan bahwa brand itu bukan hanya logo ya, dia bisa juga sound ya, atau lagu gitu. Jadi audio branding itu ini merupakan dari bagian pengembangan brand itu sendiri gitu. Ketika kita ketika kita serius ingin membesarkan brand kita, itu ada bagusnya kita juga punya jingle atau lagu dari brand tersebut gitu. Jadi ini bisa mempresentasikan identitas dari nilai sebuah brand dengan jelas ya. Ini yang paling mudah mungkin dipahami itu kalau kita melihat iklan-iklan di TV atau di YouTube ya. Itu ada ciri khas tersendiri dari brand-brand yang kuat ya. Misalnya Indomie ya, dengan seleraku Indomie ya kan, itu sudah membuat sebuah kesan bahwa brand tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi ketika Anda sudah dalam tahapan ini, jadi tidak hanya berpikir bahwa brand itu hanya logo gitu. Juga bisa lagunya atau jinglenya ya, yang tidak terlalu panjang tapi itu bisa gampang diterima oleh benak audiens. Apalagi sekarang sosial media sudah bergerak kepada sosial media yang banyak orang-orang itu mengekspresikan ya, seperti di TikTok ya, segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa kita manfaatkan untuk memperkuat brand itu sendiri. Selanjutnya, nah itu mengapa audio branding itu penting ya. Nah, biasanya kan iklan itu butuh waktu 10 hingga 30 detik untuk membuat orang terpana gitu ya. Lewat dari situ Anda akan ditinggal ke iklannya gitu. Jadi
di awal itu kita butuh sebuah sebuah penahan agar orang tidak berlari dari iklan yang kita tayangkan. Nah, inilah mengapa audio logo itu menjadi sebuah yang sangat tepat sekali. Kalau dulu sebelum masuk ranah digital ya, di bawah tahun 90-an, di bawah tahun 95 ke bawah, itu kan radio itu mencapai puncak-puncaknya ya, orang banyak beriklan di radio gitu ya, banyak beriklan di radio. Nah, di radio itu yang diperbu itu nanti masih, kalau di dalam marketing ini nanti masuknya di sensory marketing, sensor marketing. Itu yang diperkuat adalah dari sisi pendengaran gitu ya, dari sisi pendengaran agar tercipta imajinasi di benak kita bahwa produk itu seperti ini gitu. Nah, ini yang menyatakan bahwa brand itu tidak hanya logo, bisa lagu dari sebuah brand itu yang kita buatkan ya. Adik saya setiap hari itu di Indofarma ya, itu ada tuh lagunya tuh, lagu Indofarma itu gitu, lagu kebangsaannya ya, dengan nada seperti nada ceria gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah penjelasan tentang terhadap brand tersebut. Jadi tidak hanya logo, lagu juga bisa gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia manfaat branding ya. Ini untuk membuat identitas brand itu lebih dikenang gitu ya, lebih dikenang, memperkuat nilai brandnya, mempengaruhi perasaan pelanggan ya, meningkatkan kerelaan orang untuk membayar, terus meningkatkan kepercayaan gitu kan. Jadi dibutuhkan sebuah ide-ide yang tidak terlalu rumit, tapi itu bisa diterima sehingga bisa dikelola dalam sebuah nada irama lagu gitu. Jadi ketika Anda nanti sudah punya perusahaan atau punya brand, nah itu lebih baiknya Anda membuat hal ini ada gitu. Jadi brand Anda itu bisa dikenal melalui lagu gitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan di 95 ke bawah itu banyak yang radio banyak dipakai, terus masuk tahun 2000-an ketika kita mau menelepon ya, nada tunggunya itu kan adalah lagu. Nah, itu dulu itu banyak itu dipakai untuk meningkatkan brand-brand produk gitu. Nah, saat ini pun masih relevan untuk kita pergunakan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita tahu bahwa brand itu tidak hanya logo ya, ternyata ada lagu, ternyata juga ada penciuman ya, ada smell atau bau itu ya, penciuman ya. Jadi ini kalau dalam slide presentasi ini saya mengambil contoh mobil ya. Nah, ini cuman mobil ini kan tidak semua orang pernah ke showroomnya, tapi yang paling mudah itu kalau kita misalnya ke stasiun kereta api ya. Di stasiun kereta api itu identik dengan roti O. Nah, roti O itu dia menggunakan sensory marketingnya itu dengan bau rotinya itu gitu. Jadi dia begitu kita mendekati pintunya itu kita sudah mencium aromanya itu. Gitu. Jadi kita sudah dipaksa untuk secara tidak sadar bahwa roti itu kira-kira nyaman untuk dimakan, enak untuk dimakan gitu ya. Jadi kalau saya ya, kalau setiap hari Senin atau hari Jumat, Bandung Gambir itu selalu lihat ya. Nah, kalau di Gambir dulu ada, lupa saya namanya tuh, yang harganya lumayan tuh ya, satu rotinya itu. Nah itu ada di sana tuh. Nah itu dia menggunakan sensory marketingnya, menggunakan penciuman gitu. Jadi ini bisa kita pakai kalau Anda punya produk dan punya outlet yang terbuka ya, offline, yang ada orang bisa berkunjung ke sana gitu. Atau punya showroomnya, itu bisa Anda pakai seperti itu. Jadi ini untuk mencitrakan bahwa brand kalau mencium bau ini, ini sudah kita nggak usah mikir gitu ya, ini maksudnya roti gitu. Kayak kita lagi jalan, lagi sibuk ya, baru turun dari kereta langsung jalan aja, kita nggak perhatikan kanan kiri, tapi hidung kita mencium bau sesuatu, bau roti, adonan roti. Tanpa kita perlu melihat tokonya pun kita tahu bahwa ini adalah bau roti. Nah, itulah maksudnya dari brand itu. Jadi brand itu tidak hanya sekedar logo, dia bisa juga lagu dan bisa juga bau ya, atau optimalisasi indera penciuman.
Nah, ini sentuhan. Ya, selanjutnya. Nah, brand itu kita bisa mengekspresikan itu dengan sentuhan ya. Ini lagi-lagi kepada kita bisa mengambil yang kalau Anda punya toko yang bisa atau outlet yang bisa dikunjungi secara offline. Nah, kalau di sini saya mengambil mencari marketingnya itu contohnya retail Apple ya. Itu dimanapun di mall-mall kita bisa dengan mudah untuk mengoperasikan alatnya itu gitu. Atau gadgetnya itu iPhone, iPad itu bisa kita pakai gitu. Dan ini memberikan sebuah kesan ya. Karena itu kan awal-awalnya kan Apple ya, akhirnya diikuti oleh Xiaomi itu di Atrium Mall ya, kalau di Jakarta itu ada. Nah, di situ juga sudah buka, atau di mall-mall yang lain sekarang sudah mulai ada hal tersebut. Tapi saya tetap menjadikan retail Apple itu sebagai tolak ukur, karena walaupun yang lain misalnya sudah buka, tapi layout ruangannya, terus tata letak produknya, terus penyajian informasi dari produknya itu berbeda. Saya bisa melihat yang sangat jauh ya. Misalnya retail ada tuh yang di Mall Casablanca ya, itu beda jauh lah gitu. Nah, ini memberikan sebuah pengalaman. Nah, brand Anda itu juga bisa seperti itu gitu. Jadi bisa untuk Anda jelaskan untuk supaya orang bisa mengalami pengalaman langsung dengan brand Anda. Nah, brand yang selanjutnya itu bisa juga dari mengoptimalisasikan indera pengecap saya ya, pengecap Anda gitu ya, atau pengecap kita, rasanya itu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Ini biasanya sih pada produk-produk makanan ya. Itu biasanya kalau di mall-mall atau di supermarket itu ketika kita membangun brand pertama kali atau brand kita belum pernah atau belum dikenal secara masif, kan orang ragu untuk membeli produk Anda gitu kan. Salah satu yang paling gampang itu adalah memberikan sampel yang dicoba gitu. Sampel yang dicoba untuk merasakan hal ini gitu. Merasakan produk Anda seperti apa rasanya, itu biasanya bisa gitu. Cuman yang saya lihat di Indonesia itu SPG yang menjajakan hal tersebut, produknya itu mohon maaf itu kecil-kecil gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengoptimalisasikan indera perasa kita secara pas, sehingga kalau kita ambil kebanyakan kira-kira di bagaimana gitu ya, kalau sedikit juga kurang optimal. Nah, itu nanti kalau Anda punya yang produk untuk disempelkan, itu lebih baik yang full ya, supaya orang bisa merasakan seperti apa nikmatnya produk Anda seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang brand activation ya. Itu kalau orang tuh biasanya langsung menyiapkan event untuk sebuah aktivasi ya. Tapi bagi saya itu aktivasi brand di dalam benak konsumen itu ada dua cara, yaitu lewat komunikasi atau lewat aksi gitu ya. Jadi istilahnya kita bagaimana menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dari brand tersebut kepada audiens. Jadi ada berbagai macam cara mengkomunikasikannya. Ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Ini ya penjelasannya. Nah, ini jadi penjelasan dari mengaktifasikan brand ini itu kita agar di dalam benak pikiran orang itu tercipta image seperti apa brand kita gitu. Jadi yang perlu Anda pahami ya, orang bangun tidur sampai tidur kembali itu panca inderanya itu dijajaki oleh iklan gitu. Iklan itu kan artinya banyak brand yang berseliweran ke seluruh panca indera kita, sehingga itu membentuk dalam tanda petik antibodi penolakan terhadap brand-brand itu udah biasa gitu. Oleh karena itu kita harus mampu mengkomunikasikan brand itu secara pas gitu, di benak orang,
seperti apa gitu, sehingga walaupun ribuan bahkan jutaan brand itu kita tetap eksis terhadap persaingan gitu. Nah, ini kita banyak caranya, saya nggak akan jelaskan secara detail. Nanti di materi berikutnya mungkin bisa saya jelaskan secara detail. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data pelanggan, ya, mendapatkan feedback, memperkuat posisi brand, market share-nya kita bisa tahu, terus menjangkau pelanggan baru. Selanjutnya adalah jenis-jenisnya, ya, ini macam-macam nih, banyak nih, experimental activation, ya, itu misalnya kita coba mengundang beberapa orang atau komunitas untuk bereksperimen dengan brand kita, terus melalui sosial media, promosi, event marketing atau sponsorship, ya, itu banyak gitu, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa, ya. Atau sekarang yang lagi trennya itu menggunakan influencer, ya, kayak opini leader, ya. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah bukan rekayasa dari kita, padahal kita meminta kepada influencer itu untuk mereview terhadap produk kita. Itu nanti penjelasannya di materi selanjutnya, ya, untuk detail teknisnya. Nah, ini yang paling penting, brand distribution-nya. Ini yang paling ultimate, ya, menurut saya, dari sebuah brand plan tadi, ya. Brand plan. Justru di sini kuncinya. Begitu kita abai di sini, ya. Dulu sih di pelajaran brand plan sebelum ini kita nggak memperhatikan gitu, ya. Kita hanya sampai di brand activation saja tadi. Tapi di sini setelah ini menghelimbas teknologi, ini ternyata bisa terkena di brand juga. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini disrupsi ini tidak terjadi hanya di ranah teknologi, tapi juga di brand. Nah, kalau teknologi baru, ya, misalnya sharing platform, itu memporak-porandakan taksi, ojek tradisional, ojol, ya. Nah, itu, atau kalau di retailnya itu menghancurkan Ramayana, Glodok, ya. Tapi kalau di brand, itu dia memutus koneksi kita kepada pelanggan kita. Memutus koneksi kita kepada pelanggan kita. Bayangkan, kita adalah generasi ketiga, ya. Misalnya brand kita sudah lama, ya, kayak tadi yang di awal saya sampaikan, brand-brand yang eksis, kita di generasi ketiga atau di generasi keempat. Artinya generasi satu, generasi kedua sampai generasi ketiga kita sudah punya konsumen yang loyal. Tapi gara-gara disrupsi ini itu keputus hubungan kita dengan konsumen gitu. Ini bukan hanya memang diawali oleh teknologi, ya. Teknologi yang memporak-porandakan cara hidup orang. Akibatnya kita keputus tuh, gitu. Jadi contoh, ya, kayak tadi misalnya teh sosro, ya, ke botol, ke kotak, ya, teh sosro yang kadang ada yang eksis di tahun 19 sekian. Nah, itu 1940. Dulu itu di awal-awal kita pilihannya itu tuh, kalau nggak teh botol, teh kotak, gitu. Teh kotak punyanya Ultra. Nah, itu, tapi saat ini kita lihat, ya, itu banyak kedai-kedai, ya, kayak misalnya ST, ya, Haus, ya, itu bahkan dengan varian yang beraneka ragam, itu memutus kita, memutus konsumen loyal kita. Ini yang tidak disadari oleh para pemilik brand atau brand yang lama, gitu. Sehingga kita diporak-porandakan, ya, terputus koneksi kita, gitu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Oleh karena itu muncullah materi ini, yang itu bagaimana kita membangun emotional plan, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini saya mengambil contohnya aja, ya. Waktu saya masih SMA, ya, SMP, SMA, ya, itu kalau buka TV itu MTV, ya. MTV itu dulu paling keren banget lah kalau acara anak muda, ya, dulu, ya. Kalau di TV-nya MTV, kalau di majalahnya majalah Hai, ya, majalah gadis, gitu, ya. Tapi kalau ini langsung porak-poranda, gitu, ya. Jadi kultur generasi muda itu sudah tidak suka lagi kepada TV, ya. Apalagi ketika rantai piramida umur itu didominasi oleh milenial dan Gen Z, ya. Jadi ini tidak terjadi sama sekali, gitu, perubahan. Walaupun MTV
sudah berubah merubah gitu ya, merubah logonya, merubah deskripsinya, tapi dia lupa bahwa dia itu namanya brandnya itu menggandeng nama TV gitu ya. Jadi orang kan yang Gen Z milenial ini sudah malas banget gitu lihat TV gitu. Jadi ini yang membuat dia langsung tewas gitu ya dari peredaran si MTV itu. Walaupun dia sudah merubah wajahnya, tapi DNA-nya itu nggak bisa hilang gitu ya, TV. Jadi hanya di TV, walaupun dia beralih misalnya platformnya ke YouTube menggunakan ini, itu tetap saja orang ingatnya dia itu dulu TV, DNA-nya TV. Nah ini memporak-porandakan ini, dan ini membuat terputusnya hubungan antara konsumen dengan kita sebagai pemilik brand. Tentunya akibatnya secara bisnis tidak bagus. Nah ini juga cut up generasi ya. Ini musibah disrupsi brand itu tidak hanya dialami TV, tapi saya perkirakan itu akan dialami oleh brand-brand yang berjaya di era Gen X ya, atau era Gen Baby Boomer ya. Nah, itu atau era sebelum tahun 2000-an. Itu akan terjadi sebuah perubahan dan orang tidak kenal. Makanya tadi saya lihat kalau misalnya di awal-awal saya sampaikan brand-brand yang eksis lebih dari 50 tahun di Indonesia, mungkin hanya sebagian dari kita yang tahu itu mereknya ya. Mungkin yang tahuan ya Kecap Bango gitu ya, Bank BRI yang masih ada gitu ya, atau asuransi Bumi Putra itu masih ada brand kita ya. Nah itu, tapi yang lainnya itu kita nggak tahu. Kayak tadi misalnya ada permen, ada ini gitu. Itu generasi-generasi ini nggak tahu gitu, karena walaupun brandnya eksis tapi dia sudah terputus di generasi yang saat ini sedang menguasai populasi di Indonesia gitu. Ini berbahaya secara bisnis. Seperti tadi gitu kan ya, misalnya minuman ya, teh botol gitu ya, teh botol aja di lewat sosro aja kalah sama teh pucuk sekarang ya, karena dia teh pucuk itu sudah berhasil mengkomunikasikan bahwa teh yang terbaik itu adalah dari pucuk, dari daun teh yang paling pucuk. Nah itu komunikasi yang paling berhasil di jajaran teh, makanya secara market share itu teh botol itu keok tuh sama teh pucuk. Nah itu walaupun botol teh sosro itu sudah mengeluarkan lawannya untuk untuk melawan teh pucuk ini. Tapi karena komunikasinya kepada konsumen itu pas bahwa teh yang terbaik itu berasal dari daun teh yang ada di pucuknya. Ditambah lagi iklannya masif sehingga tercipta opini publik. Nah, tinggal bagaimana nanti teh pucuk ini akan berhadapan dengan minuman-minuman teh yang saat ini ada di platform seperti di GoFood, ShopeeFood, atau di GrabFood, yang di sana banyak misalnya kayak Haus, kayak variannya Taipei, brand-brand di sana, brand-brand lokal ya yang menguasai peta itu. Nah ini nanti sangat menarik untuk kita cermati apakah ini terjadi disrupsi di brand tertutup itu. Saya suka tuh mengamati perkembangan brand tersebut gitu ya. Nah ini modelnya seperti itu. Sama juga di kendaraan di otomotif ya. Ketika Tesla memunculkan mobil listrik, tiba-tiba Wuling sudah mengeluarkan mobil listrik juga yang harganya terjangkau di bawah 500 juta ya. Nah itu ini kalau tidak diantisipasi sama pemain brand-brand mobil Jepang, itu mungkin trennya akan terjadi perubahan ya. Makanya saya sempat terpikir jangan beli mobil baru dulu lah, nanti mobil listrik pada banyak gitu, kita nggak pakai lagi BBM tapi dicas baterainya mobilnya. Seperti itu. Nah ini yang bahaya ketika terjadi putusnya hubungan antara brand dengan konsumennya akibat disrupsi ini. Nah, selanjutnya plan ya. Kalau tadi kita membahas tentang brand, ya, maka kita juga harus membahas tentang plan. Namanya juga brand plan gitu ya. Nah, brand plan itu di dalamnya itu nanti ada emotional plan. Sebuah plan baik marketing plan, sales plan maupun brand plan itu biasanya terdiri atas 4 elemen utama dengan 2 tambahan elemen lagi gitu ya. Ini biasanya kita merincikan seperti ini ya kalau saya ya, untuk supaya kita mudah membuat plan terhadap brand tersebut.
Yang pertama itu adalah objektifnya, strateginya, taktik, dan teknisnya. Kalau objektifnya itu, semua plan itu selalu diawali dengan statement objektifnya itu ingin apa. Kalau di marketing plan, itu tentu saja market share, gitu ya. Berapa persen yang ingin didapat. Kalau di sales, berapa unit yang terjual, berapa value-nya, berapa rupiahnya. Sementara kalau di brand, di brand itu loyalitas yang terbentuk itu berapa banyak. Loyalitas yang bertahan berapa banyak. Lalu strateginya gitu macam-macam ya. Kalau di marketing itu ada 2 elemen, yaitu target marketnya dan marketing need-nya. Kalau di sales prospect itu ada sales prospect dan sales offer-nya. Kalau di brand, personanya dan brand need-nya gitu ya. Jadi ingin seperti apa yang ingin kita bentuk gitu. Persona itu kan adalah imajinasi kita terhadap pelanggan kita gitu, yang ingin kita bentuk terhadap brand tersebut gitu. Kira-kira identiknya seperti apa? Misalnya contoh tepucuk ya. Tepucuk itu adalah minuman teh yang disukai oleh generasi Z gitu ya, dengan atau kaum urban. Nah, itu kira-kira kita akan membuat seperti itu. Taktiknya juga di sini Anda bisa baca ya. Berbeda antara kalau marketing plan seperti apa, sales plan seperti apa, dan brand plan seperti apa. Masuk juga tekniknya. Nanti di slide selanjutnya saya coba jelaskan secara detail, tapi nanti Anda bisa baca secara lebih rinci lagi ya. Nah, ini sebenarnya ininya ya, apa namanya, tahapan-tahapan kalau Anda nanti disuruh membuat brand plan gitu ya. Di sini saya sudah coba buatkan template-nya. Ada kanvas ya, sampai disruption itu, terus objektifnya, strateginya, ya taktiknya, terus tekniknya. Jadi di tahapan-tahapan brand itu plannya seperti ini gitu. Jadi kita sudah terukur gitu, sudah punya template yang bisa kita ukur gitu. Ini apa namanya, pelajaran seperti ini didapatkan dari kita jam terbang gitu ya. Ini jarang-jarang juga diajarkan di dunia kan, misalnya karena saya kebetulan bukan dari ini ya, malah saya jauh beda ya dengan yang memiliki brand plan ini karena dapat dari jam terbang. Nah di sini saya coba berikan sedikit ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Misalnya brand canvas ya, objektifnya itu kan kepercayaan ya. Nah kepercayaan ini itu nanti Anda bisa bikin sendiri ya, Pak. Ini saya cuma bikin menjadi 5 gitu. Misalnya produk brand ya. Terbangunnya brand, reputasi brand Anda itu terbangun, ikatan emosi dengan konsumennya itu kuat. Terus personal brand ya. Terus namanya itu memiliki makna gitu. Terus komunal brand, terus loyal pada komunitasnya ya. Kalau misalnya ini misalnya kayak pengguna Apple ya. Itu begitu iPhone muncul yang baru ya, harganya mahal, tapi mereka antrinya mulai dari subuh itu, ya, mulai subuh artinya itu sudah terbentuk ya. Atau city brand ya, mengubah lokasi menjadi destinasi, country brand itu juga bisa ya. Itu kalau Anda bisa melihat dari brand yang Anda bangun itu seperti apa gitu. Kalau misalnya city brand, misalnya Anda produknya di apa namanya ukiran ya atau furnitur di Jepara gitu. Nah ini bagaimana Anda mengelola kata Jepara itu menjadi sebuah nilai yang sangat kuat terhadap brand Anda gitu. Atau misalnya kalau di Cirebon itu batik ya, nah itu misalnya bisa kuat gitu bahwa batik itu adalah kalau yang belinya di Cirebon itu memiliki kualitas yang bagus. Gitu. Nah strateginya juga ya di sini misalnya DNA-nya, core value-nya, add value-nya, ini positioning taktiknya juga sama, tekniknya juga sama ya. Nanti ini bisa kita gali sini. Ini saya hanya memberikan secara deskripsinya karena saya belum masuk kepada contoh kasus ya. Mungkin nanti di materi berikutnya jika ada teman-teman ingin belajar lebih detail lagi, ingin memasukkan contoh kasusnya, itu bisa mempelajari lebih detail terhadap hal ini. Ini saya sudah coba bikinkan sama juga ya, yang brand identity ya, mengenal dikenal ya, bukan hanya tetapi awareness-nya saja, tapi value-nya ya disampaikan bagaimana gitu, misalnya visualnya ya, strateginya tuh visualnya sound ID gitu ya, lewat suara misalnya kayak es krim Wallace ya, email ID ya,
yang tadi saya bilangnya roti oat, roti boy, sentuhan ya, itu misalnya vanilla hijab atau misalnya tes ya lewat rasa, Indomie dan seterusnya. Taktiknya seperti ini ya. Kalau ini kan lebih kepada penampakannya, logo, tipe huruf, warna itu seperti apa Anda ingin membangunnya gitu. Jadi jangan asal enak dilihat mata Anda tapi tidak dimengerti oleh audien ya. Bedanya. Ya, jinglenya seperti apa gitu ya, apakah ada perlu orang profesional untuk membuatkan lagunya, itu nanti bisa Anda pikirkan, dan seterusnya. Ini untuk brand identity-nya ya. Selanjutnya aktivasinya juga sama ya, saya buatkan ya. Ini seperti apa gitu ya, objektifnya ya, rekomendasi gitu ya. Jadi kan ini kan bagaimana kita mengkomunikasikan ke benak audien gitu. Nah, itu strateginya gitu ya, apakah lewat visual atau audio visual ya. Ini bagaimana kita mencobanya gitu untuk membuatnya. Ini saya buatnya strateginya nih secara garis besar ya. Terus apakah lewat event atau lewat kalau misalnya test drive dan seterusnya. Taktiknya apakah menggunakan storytelling atau menggunakan convert selling, hypnorating. Kalau di sini dulu saya pernah di Facebook saya tuh ya, di sebelum COVID itu saya fokusnya di sini. Dulu saya mengkombinasikan storytelling sampai hypnorating ini ya, itu dulu nama materinya itu sihir kata gitu ya, permainan kata-kata gitu. Dulu sebelum ada TikTok ya, jadi semua peserta itu wajib bikin video ya untuk menjelaskan terhadap produk atau brand yang dibawakannya. Ini tekniknya juga sama ya, sosmed dan seterusnya. Selanjutnya adalah tentang ini disrupsi ya. Nah, ini kita tujuan itu adalah memonopoli pasar dengan melakukan revolusi besar-besaran ya. Ada banyak teori tentang disrupsi, tetapi saya lebih Pratoto melalui revolusi pasar membuat lawan tidak relevan. Jadi begini, itu misalnya kalau Anda brandnya sudah eksis, sementara trennya sedang seperti ini, mas trennya katakanlah tren A, itu Anda harus mempertimbangkan apakah Anda ikut juga nggak dengan tren A itu. Gitu. Nah, ternyata kalau kita nggak ikut, kita ditinggalin nih sama konsumen kita, calon konsumen kita. Ditinggalinnya itu ada berbagai sebab, misalnya ditinggalin karena memang manusianya itu sudah berubah gitu, generasinya sudah berubah. Brand Anda tak lama, tapi generasi yang di bawahnya itu sudah berubah. Oleh karena itu bagusnya sih kalau Anda pemilik usaha, pemilik brand itu sekali-sekali itu baca tentang jumlah populasi manusia di Indonesia gitu. Saat ini sedang didominasi oleh rentang usia berapa. Apakah itu sudah sesuai dengan target pasar kita? Kalau misalnya sudah sesuai, apakah sudah sesuai dengan pola pikir mereka, pola belanja mereka? Kalau belum sesuai, maka kita harus melakukan evaluasi terhadap taktik dan strategi pemasaran kita. Gitu. Jangan sampai kita, jangan tenang aja, kita menguasai market share gitu, sekian, melalui ini sekian. Nah, itu kadang kita dinabobokan sehingga kita terlena bahwa tiba-tiba sudah muncul kompetitor-kompetitor baru yang menggeruguti market share kita. Gitu. Jadi jangan terlalu terlena dengan top brand. Top brand itu bukannya nggak boleh ya, itu memang benar sih merefleksikan tentang brand-brand yang top pada kategori tertentu gitu. Tapi top brand itu juga harus dilihat dengan paralel nggak sih dengan pencapaian sales kita itu. Pencapaian sales kita itu sudah mencerminkan penguasaan pasar kita nggak? Atau jangan-jangan itu hanya pencitraan saja gitu. Hal ini sangat berbahaya dalam jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu perlu ada tim sendiri ya yang mengamati tentang pasar gitu, atau intelijen marketingnya itu harus kuat di situ. Bahwa saat ini kompetitor sudah mengeluarkan ini, kompetitor kita masih stagnan atau kita tidak melakukan apa-apa. Sudah banyak buktinya bahwa brand-brand yang eksis dulu akhirnya tumbang gitu ya. Saat ini satu-satu tumbang. Sosial media pun tumbang. Facebook 60% turun tuh sahamnya tuh, harganya tuh tumbang tuh.
karena dihajar sama TikTok gitu. TikTok itu datang, platform TikTok itu kalau bahas kelas TikTok itu dia menghancurkan Facebook, menghancurkan Shopee, terus menghancurkan YouTube, dia juga menghancurkan Instagram. Satu sosial media itu menghancurkan 4 platform, di mana TikTok itu sudah punya TikTok Shop ya, sehingga orang bisa berjualan ya kan. Terus juga orang lebih suka nontonnya di TikTok dibanding di YouTube ya, karena di YouTube lama tuh filmnya gitu kan. Sementara di TikTok itu cukup yang dia pinter ya menyampaikan pesannya, cukup video-video singkat tapi orang penasaran dan ingin melihat terus berulang-ulang. Nah, ini menghancurkan 4 itu, makanya sahamnya Facebook itu kalau kemarin saya baca itu turun sampai 60%. Ini luar biasa, apalagi di zaman seperti sekarang ini benar-benar harus menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman. Nah, ini kita masuk ke ininya ya, ke emotional plan. Nah, emotional plan ini ujungnya itu kalau saya pribadi itu strategi yang untuk emotional plan itu membangunnya itu dengan empati marketing. Taktiknya itu menggunakan empati marketing. Jadi saya coba sini ya, ada ini ya logo ya. Ini saya coba jelaskan tentang empati marketing. Bayangkan ya, di saat pandemi muncul, ketika orang menimbun, ketika orang menaikkan harga gitu kan, tapi si PT ini itu justru mengalokasikan pabriknya yang berada di Malang itu untuk memproduksi ini hand sanitizer itu sebanyak 40.000 botol untuk diberikan kepada rumah sakit rujukan COVID, yayasan, mitra dan para karyawannya. Jadi orang-orang yang mengetahui hal ini itu timbul empatinya gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi ketika COVID menghancurkan lini bisnis di mana-mana gitu ya. Dan kalaupun ini saya terbuka ini ngebukanya ya, jangan belajar aja ya. Terbuka nama PT-nya saya sebutkan. Harusnya dia bisa menggunakan hal ini untuk menaikkan harganya atau menaikkan posisi tawarnya di pasar, tapi justru dia menggratiskan gitu. Ini yang menimbulkan empati marketing. Nah, ini ketika ini bisa dikelola oleh tim marketing Anda untuk dikomunikasikan kepada publik, kepada konsumen, maka ini akan menjadi sebuah catatan positif yang luar biasa. Dan ini tidak dilakukan oleh brand-brand yang lain ya. Tapi saya melihat bahwa dulu di awal-awal setelah berjalannya COVID, tapi kita masih apa dulu namanya ya, sebelum PPKM, PSBB ya, pokoknya seperti itu. Nah, itu tempat-tempat makan ini ya, kayak misalnya Burger King ya. Burger King itu merekomendasikan belanja makannya di McD atau sebaliknya. Itu sebuah bentuk empati marketing juga ya, bahwa tidak harus belanja atau tidak harus makan burger di Burger King, tapi Anda bisa juga makan burger di McD, karena saat ini kita harus bahu-membahu menghadapi pandemi gitu kan. Jadi harusnya menimbulkan sebuah kesan heroik di hati orang untuk seperti itu. Itu dulu itu di pertengahan pandemi itu saya lihat iklannya sangat masif sekali di lini masa ya. Nah, ini kunci keberhasilannya ya. Kunci keberhasilan untuk membuat empati marketing itu. Nah, ini cari tahu dulu nih masalah apa yang sedang dialami masyarakat. Terus diskusikan dengan tim, rumuskan apa yang dapat digunakan untuk membantu menangani masalah tersebut. Nah, ini utamakan nilai menolongnya, bukan sellingnya, bukan jualannya. Ya. Jadi jangan ada unsur gimmick atau konsumen akan respon jika bantuan itu disampaikan secara tulus gitu ya. Jadi kalau di dalam tim marketing atau di dalam bisnis Anda atau unit Anda itu mungkin ini harus memasuk ke dalam alokasi promosi gitu. Ada alokasi promosi yang memang fungsinya itu bukan untuk jualan, tapi secara hitung-hitungan rasionya itu tidak merusak neraca keuangan perusahaan Anda gitu. Dan ini dimasukkan untuk empati marketing. Oh, enggak baca itu biaya promosi gitu. Tapi memang faktor
ketulusannya itu nanti akan menjadi ruh keberhasilan terhadap komunikasi hal tersebut gitu. Jadi teman-teman yang memiliki brand apakah ini itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi banyak lah ya, mulai dari yang sangat sederhana, misalnya kalau saya lihat ya, misalnya ada rumah makan yang nggak usah jauh-jauh lah. Ini saya di dekat tempat saya itu ada nasi goreng ya, tukang nasi goreng itu harganya itu sekian. Tapi kalau untuk ojol dia beda, selisihnya jauh. Di situ ditulis untuk ojek online itu kalau mau belanja di dia itu mungkin dia menjualnya harga modal atau mungkin harga rugi, saya nggak tahu ya. Jadi kalau saya lihat dari menu dengan harga untuk ojol, kalau ojol terang-terangan ditulis itu 10.000 misalnya seperti itu. Nah ini menimbulkan empati marketing. Empatinya itu bisa didapat dari si ojol sendiri atau empati kepada pengunjung yang belanja itu, yang misalnya ternyata kalau untuk ojol dia ini ya bagus ya ini gitu. Kalau dulu kan zaman saya masih kuliah itu saya sering lihat tuh belanja di sini sekian persen diinfakkan untuk ini gitu, atau didonasikan untuk kegiatan sosial ini, itu sah-sah aja gitu. Tapi nilai bombastis atau nilai untuk, kalau bahasa saya itu woro-woro untuk mengetahui hal tersebut itu belum muncul. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi inovasi yang bisa menimbulkan empati kepada kepada publik gitu. Nah ini yang teman-teman coba buat atau coba pikirkan bagaimana caranya untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah ini yang tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya, bahwa ini lebih pada menonjolkan sisi menolongnya, bukan untuk sellingnya gitu. Tapi nanti impact dari itunya akan muncul penguatan terhadap brand itu tersendiri. Brand itu akan kuat dan akan eksis dan akan dikenal gitu. Nah, kalau itu sudah didapat, nanti tahapan-tahapan selanjutnya adalah bagaimana mengelola orang-orang itu menjadi loyal, terus ada strateginya menghadapi disrupsi itu seperti apa. Itu adalah nanti bagian taktik, teknik, strategi. Nah itu. Tapi untuk mempertahankan eksistensi dari brand Anda, itu Anda coba melakukan hal-hal ide-ide yang di luar, yang tidak terpikirkan sama orang gitu. Tapi tujuannya untuk menolong. Oleh karena itu nih, saya menaruh di atas itu, kita harus meriset dulu nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, disesuaikan dengan produk kita gitu. Kalau kita nggak kreatif kan ujung-ujungnya udah kasih aja diskon, itu kan kurang pas gitu. Jadi coba dicari atau dikelola hal-hal yang bisa membuat orang tergugah. Seperti tadi yang private hand sanitizer, ketika COVID melanda, justru dia membuat salah satu pabriknya di Malang itu memproduksi, memberikannya secara gratis kepada titik-titik penolong atau titik-titik paskes untuk menghadapi COVID tersebut. Itu ya empati marketing. Saya akan coba nanti diskusikan ketika nanti ada teman-teman ingin bertanya ya. Jadi intinya itu saya coba ulang lagi bahwa emotional plan itu nanti timbul ketika kita sudah bisa membuat brand dan brand plan-nya itu pas. Jadi ketika itu kita bisa tahu bahwa di mana kita harus menguatkan sisi emosionalnya, terus kita paham faktor-faktor yang nanti akan bisa meneruskan brand kita. Nah, ini saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Mbak Silvi. Baik, mohon maaf ada kendala sedikit ya. Baik, terima kasih untuk Kang Lintang yang telah memaparkan yang begitu luar biasa untuk materi malam hari ini. Dan dengan tema merancang dan membangun emotional plan ya, tentu saja Ibu dan juga Bapak, seluruh peserta pada malam hari ini pasti ingin bertanya gitu dan juga ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang materi yang telah disampaikan oleh Kang Lintang tadi.
Oke, baik. Langsung saja kita buka untuk Q&A-nya. Silakan untuk dua penanya terlebih dahulu. Silakan yang akan bertanya untuk ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Dan juga kami informasikan, diinfokan kembali ya, untuk peserta yang ingin belajar digital marketing lebih dalam lagi, silakan untuk join grup WA ya, nanti akan di-share link-nya oleh Kang Lintang. Silakan untuk Kang Lintang, barangkali bisa langsung di-share terlebih dahulu untuk link grup WA-nya di kolom chat ya. Oke, saya share ke hasil aja ya. Oke, boleh. Linknya sebentar ya. Masalah marketing ya. Iya, betul Pak. Silakan. Apabila ingin bertanya, silakan untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, saya mau nanya ini masalah Ya, marketing. boleh. Ini salam Kang Lintang dan semua rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Yang perlu saya tanyakan itu Kang Lintang adalah tentang marketing. Karena setelah ada pandemi ini, marketing kita itu memang agak sulit untuk menjual suatu produk. Arti katanya kita sudah menjalani seperti biasa untuk usernya, dan kita sudah menjelaskan mendetail gitu kan, tapi di saat pembelian itu terjadi penukaran produk gitu. Nah ini yang jadi kendalanya, gimana caranya kita harus mengasati gitu. Terima kasih Kang. Oke Pak, jadi terjadi penukaran produk di ujung closingnya, ujung akan closingnya ya Pak Rentil ya, Pak Haji ya. Masih lebih, bisa diulang pertanyaan tadi? Baik, terima kasih untuk Pak Renvil yang sudah bertanya. Barangkali bisa diulang kembali untuk pertanyaan tadi. Tadi mungkin terkendala dari suara atau jaringan lainnya. Silahkan Pak, bisa diulang kembali. Gimana Bu Sulfi? Silakan Bapak bisa diulang kembali untuk pertanyaannya, mohon maaf. Tadi terkendala untuk sinyalnya sepertinya. Silakan Bapak Renvil. Untuk pertanyaan seputar digital marketing, silakan. Halo Bapak. Seperti ya itu memang sih udah bekerja semaksimal mungkin dengan menjual satu produk itu. Istilahnya telah menjelaskan secara mendetail kepada user bahwa produk ini semuanya kita udah terangkan gitu, sehingga kita udah berkomitmen juga untuk sama bagian pembelian, tetapi ternyata usernya udah Bapak mohon maaf sekali lagi, bisakah untuk dituliskan di kolom chat saja Pak, untuk pertanyaan secara singkatnya? Halo? Sepertinya Sekarang gangguan gimana suara sinyal. saya jelas? Agak putus-putus gitu Pak. Jadi bisa langsung dituliskan di kolom chat mungkin ya Pak ya? Mungkin saya tadi udah sedikit nangkep Mas Selvi. Oke, Ya. silakan Kang. Jadi mungkin maksud Pak Haji Renvil ini mungkin ketika produk itu sudah sampai ke bagian yang menentukan apakah itu akan dibeli atau tidak, tiba-tiba diubah gitu ya. Diubah, kalau memang pertanyaannya seperti itu kan nanti kita akan melihat dari konteksnya dulu gitu ya. Kalau biasanya kalau produk-produknya yang berhubungan hanya kepada spek, apalagi di pengadaan barang dan jasa ya, karena melibatkan pasarnya adalah pasar pemerintah gitu ya. Pasar pemerintah di mana brand itu tidak menjadi sebuah patokan, tapi yang menjadi patokan adalah harga termurah ya, gitu. Harga termurah gitu. Maka itu akan menjadi sebuah pembanding ya, menjadi sebuah pembanding yang nanti ketika kita ketika kita mungkin harga aspeknya sama tapi harganya selisih sedikit, tentu saja si bagian pengadaan akan ngambil
mengambil barang yang lebih murah gitu, atau misalnya harganya sama gitu ya, harganya sama, nanti si pemilik kebijakan tentu akan melihat dulu apakah ada komitmen-komitmen lain di luar itu yang nanti bisa mempengaruhi pengambilan. Memang nanti di sini tidak bisa menjadi sebuah tolak ukur. Yang brand itu paling yang bisa itu adalah dikunci pada nanti spesifikasi produknya. Kalau dulu itu sebelum zaman e-katalog ya, sebelum zamannya e-katalog, ketika pengadaan masih terada di daerah-daerah, itu mungkin kita bisa mengunci produk itu ketika kita punya produk yang memang kandungan produknya itu tidak dimiliki oleh kompetitor kita gitu, sehingga si bagian pengadaan tidak bisa membelinya. Tapi kalau ini menjadi sebuah, ini konteksnya ini adalah brand itu kuat di di benak konsumen gitu ya. Tapi kalau ini konteksnya adalah pengadaan barang dan jasa, di mana misalnya yang menjadi faktor dominannya itu adalah harga, maka kita akan melihat variabel-variabel apa sehingga barang atau brand yang kita bawa itu bisa diganti dengan mudah oleh PIC penyelenggara barang dan jasa tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi begini Kang Lintang, jadi arti katanya di dalam hal pengadaan barang jasa itu, ibaratnya usernya udah oke dengan produk yang kita tawarkan gitu. Yang menjadi masalah itu adalah bagian pembelian gitu, karena dia sebagai pemegang uang. Ya, jadi gimana langkah kita untuk orang begitu gitu? Apa yang kita harus lakukan gitu? Ya. Setelah barang nanti nyampe pun user pun enggan juga memakainya gitu. Ya betul. Kalau memang usernya itu sudah sesuai ya, sudah cocok dengan barang kita, sementara bagian pengadaan gantinya gitu. Kalau di rumah sakit itu ya, contohnya kalau di rumah sakit itu kita bisa menggunakan jalur komite medik gitu. Komite medik itu menekan kepada bagian pengadaan bahwa di komite medik itu sudah disepakati bahwa spek untuk produk-produk atau alat tersebut di rumah sakit adalah atau kalau bahasa dulunya tuh formulariumnya seperti ini gitu, jadi nggak bisa diganggu-ganggu. Tapi kalau misalnya itu belum ada, itu belum tersedia, maka ini nanti kita akan melihat usernya itu punya posisi negosiasi kebijakan nggak terhadap di pengadaan barang dan jasa tersebut. Kalau itu tidak ada, nah itu agak sih saat ini mirip-mirip ketika dulu itu metrep itu datang ke dokter-dokter, tapi dia bisa mempengaruhi bagian apotek gitu. Kalau si dokternya sudah resep ini nggak boleh diganti-ganti gitu. Tapi kalau ini kaitannya di pengadaan barang dan jasa, itu nanti kembali lagi kepada usernya itu, apakah dia punya posisi tawar dalam tanda petik untuk bisa mempengaruhi kebijakan si pengadaan barang dan jasa ini. Makanya perlu ditelaah lebih dalam apakah yang diganti oleh pengadaan BIC pengadaan ini isinya sama, komposisinya sama atau tidak gitu. Kalau sama hanya beda merek saja, ini akan panjang omongannya. Tapi kalau tidak, maka kita bisa minta user untuk menyampaikan keberatan-keberatannya seperti itu. Nah, ini banyak kepentingan yang kalau di pengadaan atau kalau pasarnya pasar pemerintah seperti itu. Iya, jadi gitu Kang Lintang. Jadi kalau misalnya kalau di masa, bagaimana Kang Lintang bilang tadi, di masa tender, memang sih itu bisa kita permainkan kunci gitu kan. Kalau sekarang ini penjualan bensin apalagi di katalog, sebetulnya antara barang A dengan B itu pasti ada bedanya. Pertama beda harga, dan satu lagi pasti ada beda spesifikasinya terkhusus gitu kan. Nah, kadang-kadang kita yang punya produk, misalnya kita kan ada unggulan kita dari produk orang itu gitu kan, makanya dokter tertarik. Tapi di saat itu udah minta oleh bagian pengadaan atau grup panitianya, di situ terjadinya jalur penukaran gitu. Kita pun udah kunjung juga gitu kepada tim-tim itu gitu kan. Ya. Dia tuh hanya berkilas itu berbicara. Ya. Putus ya suaranya ya.
Iya, sepertinya iya sinyal ya, Ya. gangguan sinyal. Mungkin kalau bisa saya mungkin bagian pengadaan barang dan jasanya Pak Renko itu mungkin pakai membawa dasar itu tentang terhadap undang-undang monopoli mungkin. Kalau dulu ya pengetahuan saya, jadi dia menggunakan argumentasi seperti itu bahwa tidak boleh ada monopoli, jadi dia bisa ganti Ya. asal speknya masih sama. Kalau misalnya sudah spesifik banget dan itu berpengaruh, nah itu bisa si usernya itu menyampaikan kepada apa namanya PIG pembeliannya tersebut. Ya. Ya kadang-kadang kan arti katanya samar setara itu kan istilahnya nggak ada sebetulnya kan. Kayak handphone aja gitu kan, antara handphone Apple dengan dengan Redmi gitu kan sama-sama handphone gitu kan, pasti ada bedanya gitu kan. Betul, Pak. Ya, jadi arti katanya kan kita pun di situ bingungnya gitu, Kang Lintang. Ya. Jadi kita pun gimana udah kita lingkari orang ini semuanya, tapi dia bersikukuh meloncat. Nah ini. Ya, itu Sampai datang mungkin barang pun kadang-kadang nanti itu user itu pasti nggak mau pakai, akhirnya datang masalah gitu kan. Kalau ya, user terlalu keras karena dia ada atasan semacam, dia nanti kan terjadi pula nanti siku kiri siku kanan gitu kan, gitu takutnya. ya, Kalau menurut aturan sih memang sih pembelian itu harus disetujui oleh user gitu kan. ya, Nah gitu. Tapi dalam hal prakteknya itu bertolak belakang. Jadi kadang-kadang ya akhirnya usernya kadang nggak mau pakai, barang udah dibeli, nanti datang yang lobby dapat pakai aja dapat, nanti terjadi kasus yang nggak diinginkan bla 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 kan. Nah, ya, akhirnya 1 tahun 2 tahun baru pakai produknya kan, rugi dia kan kalau ketahuan nanti dari aparat yang berwenang, dia udah ribut gitu. ya, ya, Pak. Itu kan dalam lapangan terjadi sekarang ini gitu kan. Ya, Makasih Pak. ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk penanya pertama ya dari Bapak Hici Renvil. Selanjutnya barangkali ada yang bertanya untuk sesi 1, kita buka 2 penanya terlebih dahulu ya. Silakan. Dan ketika ingin bertanya silakan dibuka dulu mic-nya atau di-unmute terlebih dahulu ya. Baik, silakan untuk Ibu dan Bapak barangkali yang masih penasaran gitu tentang ilmu digital marketing, karena materi pada malam hari ini sungguh luar biasa banget gitu ya, dan juga menarik banget untuk kita kaji ya pada malam hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, pasti masih penasaran ya, dan juga kita ingin tahu lebih dalam bagaimana sih tentang digital marketing ini gitu. Barangkali kita sapa terlebih dahulu ya. Setelah tadi kita mendengarkan materi-materi yang cukup menarik gitu dari Kang Lintang, silakan untuk di-unmute dulu ya untuk seluruh peserta. Oke, tadi ada Bapak Renvil dari halo Bapak. Bapak Renvil ini berasal dari mana Pak? Asalnya? Asli mana nih Bapak? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Masya Allah jauh ya Pak, Sumatera Barat. Tadi ada yang dari Sulawesi. Ya. Sumatera Barat. Tadi juga ada di kolom chat itu dari Padang ya. Siapa nih yang dari Padang? Ya. Oke. Dan juga pastinya ada juga dari Bekasi, Bandung ya. Dari Jakarta ada nggak nih? Dari Jakarta, halo. Barangkali yang ingin bertanya juga ya, dipersilakan. Masih ada waktu ya, karena kita sampai 21.30 ya. Insya Allah nanti sampai 21.30. Oke, ini ada Bapak Mukhlis ya. Halo Bapak Mukhlis, boleh di-unmute dulu ya. Kita ngobrol santai dulu ya, sebelum ada penanya yang kedua nih ya. Bapak Mukhlis, apa kabar? Baik, Bu. Halo, dari mana ini Bapak Mukhlis? Saya di Makassar, Bu. Makassar, wow, Makassar ya, jauh juga ya. Makassar. Oke, terima kasih. Jika ini ada Ibu Dwi ya, Ibu Dwi. Bu. Halo Ibu Dwi. Ibu Dwi, silakan di-unmute dulu dong. Kita ngobrol santai ya.
Oke, dilanjut dulu deh. Ke Bapak Subair ya. Bapak Subair, halo. Oke, dilanjut dulu. Ini sambil di absen kayaknya ya. Oke, kita cek sound dulu deh. Ini ada Bapak Yengki ya. Oke, silakan di-unmute dulu dong, kita ngobrol santai sambil barangkali ada yang masih penasaran nih sama materi dari Kang Lintang ya. Pasti Ibu dan Bapak ini ingin bertanya gitu ya. Silakan dong. Oke, masih dibuka untuk sesi satu penanya lagi ya. Oke, ini dari Pak Rilwan ya. Pak Rilwan, halo. Dan juga ini ada dari Ibu Juli Widiawati. Ibu Juli, halo Ibu Juli. Dan juga ini ada dari Ibu Murni ya. Ada Bapak Arif juga. Terus ada Coach Ray. Halo Coach. Apa kabar? Yang lain boleh juga ya untuk di-unmute dulu gitu ya. Sambil kita relax dulu ya. Dan sambil menunggu untuk yang bertanya. Nah, oke. Absen dulu ya, barangkali yang ingin unmute dan buka videonya ya, biar nanti kita bisa dokumentasikan ya sama tim dari AIDAS Academy. Dan juga kami informasikan kembali untuk seluruh peserta yang ingin bergabung lebih lanjut gitu ya, untuk bergabung untuk mengetahui materi-materi tentang digital marketing, silakan untuk bergabung atau join di WA Group. Baik, ini ada penanya, satu orang penanya lagi yang telah kita cek dulu ya. Oke. Ini dari Ibu Murni ya. Bagaimana cara mengemas persepsi atau mindset kita, mindset konsumen terhadap produk kita sehingga konsumen bisa memahami goal dari produk kita. Halo Kang Lintang. Ada satu penanya lagi nih Kang. Ya, oke. Bu Murni, terima kasih. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengemas ya persepsi konsumen terhadap produk kita. Nah, itu ada tuh di materi saya tuh yang tadi tentang brand dan plan itu ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita itu kepada konsumen kita gitu. Nah, itu misalnya saya ambil contoh misalnya Ibu kan produknya misalnya properti. Nah, properti itu bagaimana bisa dikomunikasikan kepada orang ya bahwa properti di tempat Ibu itu memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu, apa yang mereka inginkan gitu. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang properti, maka kita akan menjelaskan terhadap tiga kategori properti ya. Apakah itu propertinya baru, secondary, atau properti yang lelang ya atau yang disita sama bank gitu. Nah, kalau propertinya baru itu artinya brand yang harus dikuatkan itu adalah nama perumahannya sendiri, gitu. Nama perumahannya. Atau kalau nama perumahannya itu masih belum kuat, maka nama developernya. Kayak misalnya kan kalau kita PBSD ataupun itu karena ada perumahan ini dibangun oleh Sinarmas, perumahan ini dibangun oleh Podomoro gitu kan. Itu Sinarmas, Podomoro itu sudah memberikan sebuah persepsi kepada publik bahwa mereka itu memang jagoan-jagoannya dalam pembangunan properti. Tentu saja kalau ketika itu disebutkan namanya Podomoro, tentu orang akan berpersepsi bahwa ini perumahan untuk kelas menengah ke atas kan seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu bisa mengunggulkan misalnya perumahan ini di situ ya, dan tadi saya jelaskan di strategi dan objektifnya itu ada city brand ya. Nah, itu bisa disampaikan bahwa perumahan ini cocok untuk kaula muda misalnya, atau cocok untuk keluarga baru gitu. Atau memang perumahan ini dipersepsikan sebagai untuk orang yang pertama kali beli rumah. Dari yang tadinya ngontrak, atau yang tadinya kos, atau yang baru menikah untuk bisa beli rumah. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu. Nah, tapi kan di dalam perumahan itu terjadi berbagai macam tipe gitu ya. Ada klaster-klasternya misalnya seperti itu. Nah, itu
tentu kita akan memberikan sebuah tahapan bahwa kalau klasternya yang seperti ini harganya sekian, klaster yang seperti ini harganya sekian, sehingga kita bisa memainkan dua kombinasi harga tapi dalam satu ruang lingkup tren yang sama gitu. Nah, ini yang harus ditonjolkan ya, harus ditonjolkan. Contoh, saya juga jual properti ya, cuman saya propertinya bukan properti baru, tapi properti misalnya lelang, aset bank, gitu. Aset bank yang disita ketika debitur tidak bisa lagi membayar pinjamannya. Nah, yang saya persepsikan adalah kepada publik itu, kalau pengen beli rumah bagus, harga murah, aman, beli properti yang dilelang oleh bank, gitu. Udah dapatnya murah, bagus. Kemarin ya saya ke Jalan Bagus Ismail tuh. Di situ saya ada rumah, itu ada di iklannya, saya iklankan itu. Nah, itu harga NJOV-nya itu 11,4 miliar. Harga pasar apresial bank itu adalah 14 miliar, 13 miliar, maaf. Tapi harga jual per ininya itu hanya 6,4 miliar. Dan sudah lelang ke-6. Sudah ke-6 tidak ada pembeli, jadi harga turun terus. Nah, ini yang saya komunikasikan. Saya komunikasikan dalam bentuk pemasaran bahwa ingin menjual atau ingin mendapatkan rumah yang bagus, kondisinya bagus, terus harga murah, beli rumah ini gitu. Rumah lelang ini gitu. Rumah yang dilelang oleh bank. Artinya rumah ini sudah tidak bisa lagi diteruskan oleh debitur. Nah, ini saya mempersepsikan seperti itu. Dan enaknya lagi, kebetulan ini banknya bank BUMN ya, saya nggak sebutkan nama banknya. Dia memberikan fasilitas KPR untuk produk lelang. Nah, enggak ini saya bisa memberikan komunikasinya lagi. Gitu. Kalau mau membeli rumah ini yang dilelang, ya, yang dilelang ini, kita hanya punya uang untuk sektor jaminan aja untuk kita bisa mengikuti lelang itu. Karena sektor jaminan 200 juta. Nah, sisanya itu kita bisa mengikuti KPR dari bank tersebut gitu. Jadi rumahnya dapat dan kita terbantu. Dan ini saya mengkomunikasikannya kepada publik seperti itu, kepada audiens. Nah, ini kembali lagi ke Bu Nurni. Nah, kalau misalnya rumahnya adalah rumah baru, nah rumah baru itu kita coba membuat sebuah kampanye marketingnya itu yang kita persepsikan. Selling point-nya apa sih perumahan itu, selling point-nya gitu. Nah, kalau itu sasarannya adalah untuk para pekerja perkotaan, tentu selling point-nya itu adalah yang pertama itu adalah akses ke kantornya. Akses itu ada akses melalui tol, ada akses melalui kereta api, gitu ya. Nah, itu yang harus dijadikan selling point. Dan akses ke pendidikan dan akses kepada pusat layanan kesehatan. Nah, itu coba dikomunikasikan, dibuat sedemikian rupa. Oh, ini sudah dibuat kan, gitu. Tapi mungkin nggak ditonjolkan gitu. Nah, ini yang coba dikomunikasikan. Nah, selain lelang itu saya juga jual rumah ini ya secondary. Nah, rumah secondary ini ada listingan saya itu rumahnya itu ada selling point-nya gitu. Tapi selling ke gerbang tol jauh, ke mana pusat pendidikan jauh, ke pusat layanan kesehatan jauh. Ini selling point yang mau saya tonjolkan apa? Selling point yang mau saya tonjolkan ternyata rumah ini tidak jauh dari masjid. Makanya kampanyenya itu saya tuliskan. Jika ingin membeli rumah yang dekat dengan masjid, ya hanya untuk berapa langkah saja sudah sampai masjid, maka belilah rumah ini. Kira-kira seperti itu komunikasinya. Jadi saya mengambil titiknya seperti itu. Saya bingung nih, mau di gerbang tol jauh, kena lampu merah macet lagi. Gitu. Nah, itu mau ke pasar jauh, mau ini jauh, tapi apa nih? Cari di komplek perumahan itu. Oh, ternyata saya lihat di belakang rumah ini masjid. Gitu. Ya, itu yang saya jadikan selling point. Ini mengomunikasikan. Nah, ini juga terhadap produk properti itu. Bisa kepada perumahannya, bisa ke nama perumahannya, atau kepada developernya. Apa yang diunggulkan seperti itu. Oh, ternyata developernya namanya sudah kuat. Benar, Mas. Itu aja yang dikuatkan. Karena kan sudah track record-nya sudah bagus gitu ya. Atau kalau ternyata belum kuat, masih baru. Rumahnya baru. Anda
coba cari penguat-penguat di sisi yang lainnya yang untuk bisa merasakan seperti itu. Nah, kalau dulu saya ketika listingan saya menjual apartemen, waktu saya belum bergabung pada agensi, waktu saya masih BT namanya, broker tradisional atau broker independen. Ketika saya punya listingan apartemen, itu saya berani melakukan yang namanya lepas kunci, bukan mobil aja. Jadi lepas kunci itu orang yang apartemen itu dijual dengan furnitur ya. Jadi yang tertarik dengan itu, saya kasih cobain 3 hari tinggal di apartemen tersebut. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya silakan kembalikan lagi kuncinya. Jadi mereka mencoba seperti itu. Jadi apartemen itu laku akhirnya gitu. Karena saya sampaikan bahwa apartemen ini lepas kunci gitu. Setelah mau ngapain di sana, yang Anda cobain deh di situ. Tinggal 3 hari. Kalau cocok, kita transaksi. Kalau tidak cocok, teman-teman atau Bapak Ibu kembalikan lagi kuncinya. Saya melakukan hal-hal tersebut untuk menggali keunggulan atau mengkomunikasikan ke benak calon pembeli. Seperti itu, Bu Murni, kurang lebih ya. Oke, nuhun Kang. Terima kasih pencerahannya, Kang Lintang, Mbak Silvi. Sama Bu. Baik, sama-sama untuk Ibu Murni, juga Kang Lintang ya, telah memberikan jawaban yang begitu luar biasa ya pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk penanya, 2 orang penanya tadi yang membuka wawasan kita ya, menambahkan ilmu tentunya. Dan juga diinformasikan kembali bagi peserta, seluruh peserta yang ingin bergabung atau join grup WA Digital Marketing, silakan untuk klik link yang sudah kami share ya di kolom chat. Tapi juga ini ada yang tidak bisa masuk grup WA nih Kang. Nah, kalau tidak bisa masuk grup WA, mungkin di-share juga ya nomor telepon atau nomor WA-nya. Nanti kita invite gitu ya Kang ya. Oke. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta. Barangkali ada yang ingin meninggalkan kesan-kesannya ya ketika tadi sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung gitu ya, join bersama kami dalam kelas digital marketing ya dari Aides Academy. Silakan untuk di-unmute dulu dong sebelum kita closing nih ya. Boleh untuk di-share di kolom chat atau juga boleh langsung diucapkan langsung ya di sini gitu. Silakan, ada Pak Renvil juga ya. Silakan Pak, barangkali ada kesan-kesan yang mungkin membangun gitu untuk kita. Silakan. Ya, dengan adanya seminar ini akan membuka wawasan kita lebih bersifat dewasa lagi, sehingga kita yang belum mengetahui sehingga dapat mengetahui, sehingga dengan adanya kita mengepak brand tadi, kita bisa untuk lebih maju ke depannya nantinya. Jadi dengan adanya pelebaran Kang Lintang ini cukup bermanfaat bagi kami mendapat ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bisa diperlebar lagi sehingga kita yang masih banyak kekosongan lebih bisa bergerak lagi untuk dalam hal berbisnis. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kalau bisa nanti Bu Sylvie yang untuk itu di linknya dikirim aja dekat WA ini gitu. Oh baik. Karena di-share lagi ya. Ya, share aja nanti kita gabung. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, seluruh peserta digital marketing pada malam hari ini, langsung saja saya ambil kesimpulan pada diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya tentang membangun emotional plan gitu ya. Dan kita berbicara tentang brand juga plan. Brand itu no brand, no business gitu ya. Tadi sudah dipaparkan langsung oleh Kang Lintang. Dan juga plan. Plan itu kan sebuah rencana gitu ya. Jadi berupa teknisnya seperti apa, objeknya seperti apa, juga strateginya seperti apa. Sudah dijelaskan tadi dengan begitu menarik gitu ya. Dan juga tadi dijelaskan tentang audio branding ya. Mengapa sih harus ada audio branding gitu? Mengapa penting gitu ya? Tentu saja untuk mendapat perhatian audiens ya, juga mewujudkan hubungan erat kepada pelanggan gitu ya. Tentunya meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan tersebut.
Dan tadi juga sudah dijelaskan brand itu tidak hanya seputar logo ya, tapi kita juga mengetahui berupa lagu gitu ya untuk memperkuat nilai brand itu sendiri gitu. Dan juga kita harus memperhatikan selling point-nya ya. Jadi keunggulan yang akan dijual itu seperti apa. Baik, semoga bermanfaat untuk Ibu dan juga Bapak seluruh peserta yang telah bergabung juga mengikuti webinar pada malam hari ini tentang digital marketing. Baik, dan yang sudah bergabung atau join grup WA, ya sudah di-share kembali oleh Kang Lintang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam kenal juga, saya Silviana Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mbak Silvi. Malam Kang Lintang dan Silvi. Malam, Ya. terima kasih Kang Lintang. Terima kasih Bapak Ibu yang di jauh-jauh di Sulawesi, di Bima ya. Terima kasih Kang Lintang. Sama-sama. Bapak Ibu izin saya live ya, saya ini ya, bukannya. Terima kasih Kang Lintang. Selamat malam.